Saat ini kami sedang fokus konsolidasi internal. Ke depan akan ada beberapa pertemuan-pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY, karena bagaimanapun beliau selaku Ketua Umum selalu berupaya dan selalu ingin mendengar seperti apa aspirasi rakyat dari setiap daerah, dari setiap pelosok penjuru Indonesia. Karena itu tentunya akan ada pertemuan ya. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Masih berjalin dan selalu terjalin. Jadi tentu saja setelah ini kita mungkin akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya, kami meyakini bahwa P3 masih teguh untuk bisa bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Namun kami juga menyadari bahwa dinamika politik ya bisa saja kemudian terjadi satu dinamika perubahan. Namun sampai hari ini kami meyakini bahwa P3 akan tetap bersama dengan PDI Perjuangan. Bagi Partai Demokrat berkoalisi dengan poros manapun, kandidat capres manapun di luar Anies Baswedan itu masih sangat terbuka, itu dia. Jadi namanya kita ingin bekerja sama, tentu kan pasti ada pembicaraan di sana. Soal apakah masih bisa dapat posisi wapres atau sekedar menteri, portofolio yang lainnya begitu ya. Ya nantilah kita lihat. Saya tidak bisa memprediksi apa kejadian yang kemudian akan terjadi ke depan ya. Yang bisa saya bahas hanya kejadian perkeadaan saat ini begitulah. Demokrat jawab peluang pindah haluan ke PDIP usai hengkang dari koalisi perubahan. Partai Demokrat menjawab soal peluang pindah haluan ke koalisi PDI Perjuangan seusai resmi hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarang yang menyatakan pihaknya saat ini membuka peluang komunikasi dengan partai politik manapun, termasuk dengan PDIP yang sebelumnya juga sudah memberi sinyal tawaran untuk bergabung. Pada dasarnya, kita menyambut baik sinyal-sinyal untuk berkomunikasi dengan partai lain tentu saja dalam konteks koalisi Pilpres 2024 nanti, kata Andi di Cikeas, Jawa Barat, Jumat 1 September. Dikutip dari Breaking News Kompas TV. Andi menuturkan terkait langkah dan komunikasi selanjutnya bakal dilakukan oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kami menyambut baik karena itu nanti Ketua Umum dan jajaran DPP mungkin akan berkomunikasi. Kan sekarang sudah ada kontak-kontak sebelumnya. Kan kalau dengan PDIP sudah pernah bertemu dengan Mbak Puan, ujarnya. Karena saat ini kami bebas membuka komunikasi, jadi silakan juga dengan partai lain tentunya, tegasnya. Meski demikian, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebelumnya mengatakan Partai Demokrat tidak mau terburu-buru mengambil keputusan setelah menilai dikhianati oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem. SBY mengatakan kondisi partai saat ini masih dalam keadaan yang sangat emosi. Menurut pandangan saya, saat ini, besok atau lusa belum saatnya Demokrat mengambil keputusan. Kemana Demokrat akan bergabung misalnya, capres mana yang kita dukung. Saya pikir belum saatnya dalam 1, 2, 3 hari ini, ujar SBY. SBY mengatakan selama 30 tahun menjadi prajurit, diajarkan agar tidak mengambil keputusan saat sedang emosional. Saya 30 tahun jadi prajurit, diajarkan kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional, under pressure yang sangat berat, jangan gupuh tergesa-gesa, mengambil keputusan karena bisa salah, ungkap SBY. Tenangkan dulu hati dan pikirannya, kalau sudah bisa berpikir jernih, take your decision, ambil keputusan, ambil tindakan, tidak berarti lama, bisa cepat juga, tetapi kuncinya lepaskan dulu emosi itu. PDIP buka peluang. PDIP membuka pintu bagi Partai Demokrat jika ingin bergabung untuk mendukung bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah saat ditanya soal apakah ada peluang bagi PDIP mengajak Partai Demokrat bergabung untuk bekerja sama. Kami, PDI Perjuangan sangat membuka diri jika kawan-kawan Partai Demokrat bergabung dengan PDI Perjuangan, kata Said Abdullah saat dikonfirmasi Tribun News Jumat 1 September. Said pun mengungkapkan bahwa hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat semakin membaik belakangan ini. Tentu, hal itu terpotret dari pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY beberapa waktu lalu.
Apalagi antara Mbak Puan Maharani dan Mas Ahaye beberapa waktu lalu juga sudah terjalin komunikasi yang baik. Semangat ke depan yang kita butuhkan adalah semangat persatuan nasional sebagai modal pokok bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia, ungkap Said. Said pun menyebut bahwa Partai Demokrat adalah partai besar. Hal itu berdasarkan pengalaman Partai Demokrat yang pernah menang di pemilu 2009 dan berhasil mengalahkan PDIP. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Tengku Rifki Harsha menyebut Partai Nasdem secara diam-diam telah menaikkan kerjasama dengan PKB. Secara sepihak, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, ujar Rifki dalam keterangannya Kamis 31 Agustus. Ia mengatakan Surya Paloh pada hari yang sama langsung memanggil Anies untuk menyampaikan keputusan tersebut. Esok harinya, Rabu 30 Agustus, Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat maupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang merupakan bagian dari koalisi pendukungnya. Melain terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya, ucapnya. Demokrat pun menilai sikap Anies maupun Nasdem adalah bentuk pengkhianatan bagi partainya.